didatangi oleh malaikat Jibril. Ketika itu beliau di antara Jibril tidak tidur. Walhal beliau di atas tempat tidurnya. Ya, di atas apa? Pelepah kurma. Tiba-tiba datang itu malaikat Jibril, malaikat Mikail alaihissalam. Dan Nabi kembali dari perjalanan Isra Mi'raj. Kata ulama di antara 3 sampai 4 jam atau kurang dari itu. Bisa terjadi cuma 2 atau 1 jam. Allah Ta'ala Maha berkuasa untuk melakukan yang demikian itu dalam waktu singkat di sebagian malam. Lailan Subhanalladzi asra, Maha suci yang telah memperjalankan hamba-Nya abdihi lailan. Maha suci yang telah memperjalankan hamba-Nya di sebagian malam. Bukan semalaman suntuk jamaah, tidak. Di sebagian malam. Benar Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jamaah, singkat cerita karena ini peristiwa perjalanan Nabi Muhammad SAW ini perjalanan yang luar biasa dan panjang, memerlukan waktu yang lama dalam menceritakannya. Tapi Habib tidak sepanjang ini, tidak akan menceritakan secara detail sekali. Cuma mari kita perhatikan apa yang ada dalam kitab Nurul Zalam, bahwa Nabi kita Muhammad SAW sebelum sampai ke Masjid Al-Aqsa, beliau diajak oleh malaikat Jibril untuk singgah ke Yathrib. Kata beliau, ini Yathrib nanti akan dibangun masjid, yaitu Masjid Nabawi Madinah Munawwarah. Beliau salat sunnah jamaah. Ini beliau mulai berjalan dari Mekah setelah beliau dibedah. Setelah dibedah, ya dibedah bukan dikeluarkan kotoran, tapi ditambahkan kesucian, hikmah dan sebagainya. Beliau melakukan perjalanan. Pertama beliau ke Yathrib, kemudian beliau salat sunnah di sana. Sudah selesai, kemudian meneruskan perjalanan sampai beliau singgah ke Madian. Kata mereka Jibril, Nabi Muhammad bertanya ini apa? Ini Madian. Madian itu kota yang dihuni oleh Nabiullah Syuaib. Nabi Syuaib itu mertuanya Nabiullah Musa alaihissalam. Nabi salat sunnah di sana di Madian. Alhamdulillah Habib ketika studi di Hadramaut sempat Habib transit ke Jordan dan ke Madian, berziarah ke makam Nabiullah Syuaib alaihissalam. Selesai dari sana, beliau melanjutkan perjalanan menuju ke Bait Laham. Bait Laham itu tempat kelahiran Nabiullah Isa bin Maryam. Nabi pun sholat sunnah di sana di Bait Laham, Yerusalem, Palestina. Selesai dari sana, kemudian Nabi lanjut masuk sampailah ke Masjid Aqsa. Beliau masuk dari pintu di sebelah timur. Beliau masuk ke dalam masjid. Ketika itu beliau tidak melihat apa-apa di dalam masjid. Beliau bersama malaikat Jibril. Beliau sholat sunnah di masjid. Selesai beliau sholat sunnah, tidak lama dari itu Nabi melihat para malaikat, para nabi, para rasul sudah kumpul. Dan pengikut-pengikut para nabi dan rasul kumpul di sana di Masjidil Aqsa. Jemaah saya bayangkan para nabi, para rasul, para malaikat dan para pengikut-pengikut para nabi. Bisa jadi wargi video ya, bisa jadi ayah mau ikut. Allah Ta'ala kehendaki untuk hadir. Ayah ingat kan? Ya itu rahasia Allah. Meureun ayah tinggi 2 kilo obat genep dari dia hadir meureun harganya itu ada kalau biji saat hadir teringat tak? Habis teringat misalnya hadir karena di situ disebutnya atba'un, pengikut para nabi dan rasul. Kita kan pengikut, bisa jadi dari mereka hadir. Kemudian jamaah, malaikat Jibril ada dan qomat. Maka pertanda Nabi melihat ya di antara para nabi yang pada sholat rukuk sujud itu ya sebelum azan nih, daripada sholat rukuk sujud dibayar apa saja dikatakan begitu dengan roh dan jasad mereka jamaah. Karena kata Nabi disebutkan al-anbiya fi quburihim, para nabi itu hidup dalam kubur mereka. Itu mereka sholat seketika lupa, kemudian malaikat Jibril adzan dan qomat, lalu siap-siap untuk menjadi imam.
Nabi ditarik tangannya oleh malaikat Jibril untuk menjadi imam, mengimami para nabi dan para rasul. Kalau dilihat dalam akhirnya Nabi kita Nabi akhir zaman, penutup para nabi. Ada yang lebih tua, betul? Nabi Adam, Nabi Ibrahim, itu leluhur Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Tapi ini bukan kemauan Nabi Muhammad. Malaikat Jibril menarik, malaikat Jibril tahu siapa Nabi Muhammad. Orang yang paling apa? Tawadhu, rendah hati. Jemaah, ditariklah itu tangan Nabi Muhammad oleh malaikat Jibril untuk mengimami para nabi dan rasul. Kata Al-Imam Al-Busiri, "Waqad kanat jami'ul anbiya'i biha war rasul takbir mahmumin ala hadani." Para nabi, para rasul mendahului kalian, mendahului kamu wahai Muhammad. Waqad kanat jami'ul anbiya'i biha. Para nabi, semua para nabi dan para rasul mendahului kamu. Betul tidak? Iya. Mereka datang lebih dulu dari Nabi Muhammad. Mereka hadir, mereka dakwah lebih dulu dari Nabi Muhammad. Tapi mereka dahulu lebih dulu, mereka itu datang bagaikan seorang pembantu yang datang lebih dulu daripada majikannya. Sallallahu alaihi Nabi. Allahumma sholli alaihi wasallam. Kami menyambut Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selesai Nabi mengimam mereka, kemudian Nabi melanjutkan perjalanan naik di atas batu ala sahabat. Ketika itu Nabi Muhammad melihat Nabi Allah Musa alaihissalam sholat di atas kuburnya. Ini juga menjadi bukti bahwa nabi, para nabi itu dan rasul hidup dalam kubur mereka. Jamaah, jangan mengira para nabi itu wafat seperti halnya manusia biasa, tidak. Apalagi kanjeng Nabi besar Muhammad. Setiap kita berselawat kepada Nabi Muhammad, ada malaikat Allah Ta'ala yang menyampaikan salawat salam kita kepada Nabi Muhammad. Kemudian Allah Ta'ala kembalikan roh Nabi untuk menjawab salawat salam kita, jemaah sekalian. Dan Nabi Muhammad menjawab salawat salam dari umatnya. Sallallahu alaihi Nabi. Allahumma sholli wa sallim. Kemudian Nabi naik ke langit pertama, kedua, ketiga, sampai kepada Rasulullah, sampai kepada tempat jemaah yang tidak boleh dilalui oleh siapapun. Nabi langit pertama bertemu dengan Nabi Allah Adam alaihissalam. Di langit kedua Nabi bertemu dengan Nabi Allah Isa bersama Nabi Yahya. Jadi itu langit kedua. Langit-langit yang lainnya cuma satu jemaah. Di langit ketiga cuma satu Nabi Yusuf. Langit keempat cuma satu Nabi Harun. Langit berikutnya cuma satu Nabi Musa. Langit berikutnya cuma satu Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi kenapa di langit kedua itu dua? Nabi Isa dan Nabi Yahya. Karena nanti Nabi Isa akan turun ke bumi sebelum kiamat. Nabi Isa akan ngapain? Perang. Kemudian perang. Nabi Isa akan turun ke bumi sebelum kiamat. Perang. Tapi ada ceritanya, ada alur ceritanya. Itu Nabi Isa akan turun ke muka bumi memerangi Dajjal yang mengaku dirinya Tuhan. Mata nanti dicek sebelah, cek sebelah, cek. Iya, bawah ini. Bisa jadi sebelah kanan atau sebelah kiri kata Nabi Muhammad. Al-awal dia ini bisa jadi diceknya sebelah kanan. Itu Dajjal ngaku dirinya Tuhan. Nanti kebanyakan pengikutnya itu orang-orang perempuan. Mudah bukan perempuan yang di sini. Amin. Habis itu Dajjal orang-orang teh, aja buat Tuhan, coba itu hidup berdoa ya, nggak sebungkus. Hidup Dajjal, ini fitnah. Hidup Dajjal, ini benar, insyaallah. Ini Tuhan ya, itu yang tadi beriman kafir, benar, percaya kata dia, mau berjuang. Tapi nah, ya ini Tuhan itu Pak, Tuhan bisa mati ini, Pak dibayar Tuhan, aja. Kalau mati gampang ya, tapi nggak hidup ini. Oh, fitnah untuk umat Nabi besar Muhammad di akhir zaman. Jamaah itu
Nabi Isa turun ke muka bumi menghancurkan salib-salib kata Nabi Muhammad. Ya, di dalam kitab Tafsir dari Imam Qurtubi. Nabi Isa akan menghancurkan salib, akan memusnahkan binatang babi nanti di akhir zaman. Nabi Isa akan berperang melawan Dajjal, dan Dajjal akan hancur, akan kalah di tangan Nabi Isa bersama kaum Hawariyin, bersama kaum yang setia kepada Nabi Isa, umat Nabi Muhammad seperti kaum Hawariyin. Dulu di masa Nabi Isa itu disebutnya kaum Hawariyin. Umat Nabi Muhammad yang hidup di masa itu seperti kaum Hawariyin. Nabi Isa turun di langit harus ada Nabi, yaitu Nabi Yahya. Jemaah, singkatnya Nabi sampai ke langit ke-7. Itu dari langit ke langit tak gampang jemaah. Ditanya, siapa engkau? Saya Jibril. Bersama siapa engkau? Muhammad. Apakah engkau diperintah? Iya, saya diperintah. Ayah malaikat nunggu tidak ada yang nungguin di sana jemaah. Di setiap langit ke langit itu ada malaikat yang nunggu. Tidak bisa orang pakai kita begini masuk, aduh, tidak bisa, tak asup, tidak bisa asup. Ya karena dijaga oleh malaikat. Mau pakai pesawat yang paling canggih juga nggak nyampe. Iya sah, malaikat Jibril ditanya sah, Jibril, pemimpin para malaikat. Sarang sah, Muhammad. Diperintah, iya saya diperintah. Dibuka, begitu dibuka marhaban dengan Nabi Saleh, bertemu dengan Nabi Adam. Ahlan, selamat datang dengan Nabi yang saleh, dengan saudara yang saleh. Masya Allah. Nabi disambut dari apa? Dari langit-langit. Konon jamaah dari langit ke langit itu jaraknya 500 tahun perjalanan. Lain cangkut, Lain di Jakarta kan tidak jam berapa juga. Nanti akan baru perjalanan. Dan ya di Rambani berapa jam di Jakarta lagi? 4 jam. 4 jam juga ada. Di Jakarta kan 4 jam. Cakep namanya. Kalau dibandingkan apa? Dari langit ke langit 500 tahun. Lain gimana tahun? Itu tuh perjalanan jauh tuh nih. Dari langit ke langit, langit ke langit, langit ke langit. Jadi bisa terlihat ratusan ada lebih dari itu pendapatnya. Cuma dari langit ke langit itu nggak dekat, jauh. Dan hitungan hari di akhirat, 1 hari sama dengan 1000 tahun di dunia. 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun. Maka hati-hati nanti di akhir pembicaraan akhir kesimpulan dari apa nih? Isra Mi'raj apa? Itu perintah sholat 5 waktu. Ya lah, belum selesainya. 10 menit deh. Mas kudu disukan ayat eta apa mau saja ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sampailah Nabi kita Muhammad singkatnya nih ke satu tempat itu goresan Nabi mendengar saudara-saudara itu goresan pena. Allah Ta'ala berfirman itu demi pena, bukan pena-pena itu yang biasa bukan. Hanya Allah Ta'ala yang mengetahuinya dan apa yang tergores dalamnya. Nabi mendengar itu yasma' saudara. Beliau mendengar itu goresan pena. Sallallahu alaihi Nabi. Ini belum pernah terjadi atas Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad, dan belum pernah terjadi atas malaikat yang paling dekat sekalipun jamaah sekalian. Ini terjadi hanya kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah, kemudian lama ta'akhir begitu malaikat Jibril mundur, ya, tidak bersama Nabi, menemani Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad apa? Apakah pantas seorang kekasih meninggalkan kekasih di tempat seperti ini? Nabi Muhammad ditinggalkan oleh malaikat Jibril. Kata malaikat Jibril, bukan tinggal menemani,
la jawastu la harapan nur. Kalau saya terobos juga ini, saya terbakar oleh cahaya. Malaikat Jibril tercipta dari mana? Dari cahaya. Malaikat Jibril tercipta dari cahaya. Malaikat Jibril bisa tembus, terkengeng, nggak bisa tembus. Tapi Nabi Muhammad bisa. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina. Dapat izin dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah Nabi kita, Nabi Muhammad, nuran hada kullu nur, cahaya yang melebihi cahaya-cahaya yang lainnya. Sallallahu alaihi Nabi. Ketika ditanya oleh salah seorang sahabat Nabi Muhammad mengenai yang pertama kali diciptakan sebelum segala sesuatu, jawab Nabi Muhammad bahwa yang pertama kali diciptakan sebelum segala sesuatu cahaya Nabi Muhammad dari cahaya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah, kemudian Nabi Muhammad SAW melanjutkan sampai kepada setelah muntaha sikapnya, jemaah. Di situ Nabi Muhammad berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala bila sirrin wala hijab, tanpa menghalang suatu apapun. Mubarakatuh shalawatu thayyibatullah. Allah taala menghaturkan salam sejahtera, penghormatan yang agung dari yang maha agung. Assalamualaikum warahmatullahi nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Ingat Nabi Muhammad, beliau menghadap Allah sampai ke Sidratul Muntaha tanpa malaikat, tanpa salam, tanpa malaikat, tanpa pendamping siapapun. Soalnya dari itu bukan assalamualaikum, tapi apa? Assalamualaikum, salam sejahtera atas kamu. Kalau yang belajar nahu atau salam itu paling tidak tahu itu assalamualaikum muhammad kepada satu orang, bukan kepada 2-3 orang. Assalamualaikum. Kalau berdua assalamualaikum, kalau berjamaah assalamualaikum. Kita dikatakan assalamualaikum karena ada malaikat rakib ajib di sebelah kanan kiri kita. Assalamualaikum. Ketika kita berjumpa dengan teman kita atau teman kita berjumpa dengan kita, mengucapkan salam assalamualaikum karena bersama kita ada malaikat yang lain. Bisa dipahami itu jamaah sekalian? Nabi Muhammad ketika sampai pesan Sidratul Muntaha, Allah taala menghancurkan salam sejahtera kepada Nabi Muhammad. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam sejahtera atas kamu wahai Nabi, dan keberkahan Allah serta rahmat menyertai. Jawab Nabi Muhammad assalamualaikum. Beliau ketika menyandang kemuliaan kehormatan dari Allah, beliau tidak melupakan hamba-hamba Allah yang soleh ini. Assalamualaikum. Salam sejahtera atas kami dan atas hamba-hamba Allah yang soleh ini. Kemudian Allah Ta'ala perintahkan sholat 50 kali sehari semalam. Berapa? 50. Nabi terima samaan Ta'ala, kemudian Nabi turun. Singkatnya begitu. Nabi turun. Kalau Nabi turun itu sampai ke bumi 50 kali sehari semalam. Sampai ke ketemu dengan Nabi Musa, Nabi Musa. Kata berita nanti Gusti Allah sholat 50 kali. Saya udah coba kepada kaum Bani Israil, mereka tak sanggup sholat 50 kali sehari semalam. Minta keringanan ke Gusti Allah. Irji ila Rabbik, kembali kepada Tuhanmu. Is'alhu tafif, minta keringanan. Tadi tadi irji ila Rabbik, kembali kepada Tuhanmu. Is'alhu tafif, minta keringanan. Nabi kembali kepada Tuhannya, minta keringanan. Diberikan keringanan 50, 45. Enggak terlalu saudara 45 itu bisa. Umat aja bisa. Enggak coba umat batas gitu ya. Orang gitu ya. Ini bisa-bisa bahasa Sunda ya. Udah. Kemudian Nabi kembali lagi. Kita simpulkan dengan keringanan 5, 40, terus 35 sampai singkatnya 5. Ketemu lagi dengan jasana 5, minta lagi malu. Istahya itu saya malu kata Nabi Muhammad. Udah minta dari 50 sampai 5, minta lagi keringanan terus. Udah malu. Dari 50 jadi 5. Nah, umat Nabi Muhammad wal hasan asy'ariyah.
satu kebaikan dilipat gandakan jadi 10. Satu jadi 10. 5 jadi sama dengan 50. 5 kali sehari semalam satu kabel. Ada belum. Ya, mudah-mudahan nggak sampai itu ya. Jemaah itu 5 kali sehari semalam kali 10 jadi 100. Nah 5 kali sama dengan 50. Nah dalam hadis disebutkan ya, barang siapa mantara kasalah muta'ammidan bakat kepada jihad di dalam kitab Jami' Sahih maksud hadis sahih. Barang siapa meninggalkan sholat dengan sengaja maka sungguh dia telah kafir terang-terangan. Alhamdulillah. Awal ma yuhasab alaihi al-'abd yawmal qiyamah shalah, yang pertama kali diperhitungkan di hari kiamat itu sholat. Jika sholatnya baik maka baik semua amalnya dan dilihat amal-amal yang lainnya. Jika sholatnya buruk, buruk semua amalnya dan tidak dilihat amal-amal yang lainnya. Ada lagi hadis yang lain, al-'adlu bainal mu'min wal shalah. Perjanjian di antara kami dan mereka itu adalah sholat. Sementara akan kafir, barang siapa yang meninggalkannya semuanya telah kafir. Alhamdulillah. Hati-hati meninggalkan sholat. Jemaah, ya namanya nanti saat dijabainya nyongkrong desa Sukabumi, kecamatan Cisaat, kabupaten Sukabumi. Mudah-mudahan ini ahli sholat kalian. Amin. Ahli sholat, salayan salamin. Ahli sholat bersama Nabi Muhammad, bersama para sahabat Nabi Muhammad. Masuk keluarga pertama, insyaallah amin. Tapi Allah Taala meringankan bahwa itu seperti celaka orang yang sholat. Yang sholat mana? Alladzina mereka yang ria, yang pamer. Salatnya bukan untuk Allah, tapi untuk dilihat orang. Oh, dia sholat, dia rajin, dia bukan sholatnya karena Allah, karena pengen dilihat yang lain. Ini juga hancur, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang begitu aja nggak diterima, apalagi yang enggak. Jemaah, api neraka 70 kali api dunia. Api neraka itu 70 kali api dunia. Jadi kalau orang disiksa di api neraka, siksaan api neraka itu 70 kali api dunia, jemaah sekalian. Dan disiksa di neraka itu, kalau yang katanya disiksa sehari berarti 1000 tahun. Kalau setengah hari 500 tahun disiksa. Yang paling lama umat Nabi Muhammad 7 hari 7 poin. Sabar 7 poin deh. 7.000 tahun. Bukan cek ibadah, cek baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, mudah-mudahan Allah selamatkan kita semuanya satu. Amin. Nah, amin kepingin ya berpanjang kala, tapi berhubung waktu yang harus memisahkan pertemuan kita yang singkat. Mudah-mudahan kita bertemu kembali insyaallah di lain waktu. Pesan Nabi Muhammad, ya. Kata Nabi apa? Kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Setiap umatku pasti masuk surga. Illa man aba, kecuali yang tidak mau. Oh, mereka itu para sahabat terheran-heran, kok ada orang yang enggak mau masuk surga? Kalau firman apa ya Rasulullah? Siapa yang enggak mau masuk surga ya Rasulullah? Kalau man ata'ani dakhal jannah, siapa yang taat kepadaku dia masuk surga. Wa man asani faqad aba. Dan orang yang durhaka kepadaku dia orang yang tidak yang mau. Jamaah bersama kita ini para ahli ulama, para ustaz, para kiai, para ajengan, muncul orang yang ajengannya. Kita harus hormat ke ajengan, harus patuh karena ajengan ulama kiai kita waris para nabi. Para nabi dan para rasul tidak meninggalkan harta jemaah. Al-Anbiya lam yuwarrithu dinar wala dirham. Para nabi, para rasul tidak meninggalkan apa? Dinar wala dirham, tak meninggalkan dinar, tak meninggalkan dirham, rupiah wala dolar. Kalau bahasa kita aja rupiah dolar. Enggak dinar, enggak dirham. Itu para kiai, para nabi tidak meninggalkan itu. Tapi mereka meninggalkan warasul ilmu. Baru warasul ilmu, tapi mereka meninggalkan ilmu. Maka kiai-kiai ini yang alim-alim ini adalah mereka pewaris para nabi. Kumaha seharusnya kita terhadap kiai hormat, patuh, taat ke kiai kaum ulama. Apa kata kiai? Apa kata ulama? Ulama yang istiqomah, ulama yang lurus pendiriannya.
yang bukan apa berdasarkan titipan atau kesenangan. Kan ada ulama besar yang bagaimana? Kumaha ya? Terkait siapa yang dukung naik? Kan kata orang kan boga ya, dukung naik dukung tentu. Sekarang kita lagi pesta demokrasi ini. Ya. Nah ulama-ulama ini istiqomah namanya, ulama yang lurus. Alhamdulillah, Ustaz yang lain kita muliakan mereka. Kenapa? Karena Allah muliakan mereka. Inna lillahi wa inna ibadah sesungguhnya Allah Ta'ala memiliki hamba-hamba yang mulia. Maka Allah Ta'ala memuliakan mereka. Bagaimana muliakan mereka? Karena Allah Ta'ala muliakan mereka. Jamaah sekalian, perhatikan firman Allah Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladziina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah Ta'ala meninggikan orang-orang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Yang meninggikan sah Gusti Allah. Allah mengangkat derajat orang-orang beriman dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Jamaah, kalau kita ingin diangkat derajat Allah Ta'ala, kita tinggikan yang ditinggikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran, Allah tinggikan itu Quran. Jangan coba-coba merendahkan Quran. Karena Allah Ta'ala meninggikan Quran. Allah bersumpah, "Fala uqsimu bimawaqi'in nujum." Aku bersumpah demi tempat penjatuhannya itu bintang-bintang. Siapa yang bersumpah? Allah. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Innahu laqasamun law ta'lamun 'azim. Dan sesungguhnya itu sungguh sumpah yang begitu dahsyat. Seandainya kalian mengetahui kata Allah, ta'lamun 'azim. Innahu laqur'anun karim. Sungguh yang demikian itu adalah Al-Quran Karim. Fi kitabim maknun, di dalam kitab yang terjaga terpelihara yaitu Lauhul Mahfuz. Innahu Al-Quran Karim fi kitabim maknun, la yamassuhu illa al-mutahharun. Tidak menyentuhnya mereka orang-orang yang mensucikan diri. Kata ulama, tidak menyentuhnya mereka para malaikat. Atau mutahharun, mereka-mereka yang bersuci. Mereka yang berwudu, tidak menyentuh Quran mereka yang sudah berwudu. Tanzil Rabbil Alamin. Quran diturunkan dari Tuhan semesta alam. Maka ketika Quran dirobek, ketika Quran dibakar, kita tidak boleh tinggal diam ya maksudnya. Apa yang dilakukan oleh saudara-saudara kita di Jakarta, di depan Dubes Swedia dan Belanda, itu bagian dari apa yang bentuk dari aksi pembelaan Quran dan mereka menuntut keras apa yang dilakukan oleh orang kafir, baik oleh Swedia maupun oleh Belanda. Hadirin hadirat jamaah sekalian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka demikian pula seyogianya kita harus hormat kepada ulama-ulama kita. Kita jaga mereka, kita lindungi mereka. Jamaah di Jakarta itu ada yang disebut FUHAK, Forum Ulama Habaib. Kemudian sayap cuang FUHAK itu ampuh, angkatan muda pengawal ulama Habaib. Habib Ketum, Ketua Umum Pembela Ulama ini ampuh. Ketua Umum Pembela Ulama Habaib. Nah, jadi ulama Habaib harus dibela, harus dijagain. Kudu dijagain. Ada terangin deh. Kudu dijaga, kudu dihormatin. Nggak ada lagi para nabi, nggak ada para rasul. Yang ada ulama dan habaib, jaga, pelihara mereka, sayangi mereka, hormat kepada mereka. Karena mereka adalah pewaris para nabi. Dan ulama-ulama kita Allah Ta'ala jaga. Allah pelihara mereka, memberikan kesenangan dunia wal akhirah. Amin. Saya sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan yang masih atas keperhatian. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allah Ta'ala ridho kepada kita. Amin. Allah masukkan kita dalam surga bersama Nabi Muhammad. Sama-sama kita berdoa mudah-mudahan doa kita diterima Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Radhiyallahu ta'ala salatina sahabat ajmain. Wa ja'alna mana jamal marhuma.
kebaikan di akhirat. Dan jaga kami, pelihara kami dalam Islam neraka ya Allah. Rabbana atina ma wa'adtana ala rusulik wa la tukhzina yaumal qiyamah. Innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma ya Allah, berikan kepada kami sebagaimana Engkau janjikan kepada para nabi ya Allah. Ya Rabb, Rabbana